intro. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah juga memberlakukan relaksasi di tempat-tempat ibadah, terutama masjid, seperti yang disampaikan oleh kalangan Persaudaraan Alumni 212 yang meminta agar masjid dibuka kembali. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 fraksi PKS, Mardani Alisera mengatakan, sebaiknya masyarakat yang tinggal di zona merah atau kuning tetap mengikuti fatwa MUI yang menganjurkan agar ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Sebab virus corona mudah menyebar di tempat kerumunan. Virus ini menyebar dalam kerumunan. Membolehkan kerumunan sama dengan memberi ruang berkembang virus corona ini. MUI jauh lebih rasional untuk kasus ini, ungkap Mardani kepada Kumparan Rabu 13 Mei 2020. Alisera mengingatkan, bagi mereka yang memberlakukan relaksasi masjid maka harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Daerah hijau dan aman bisa dilonggarkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan keselamatan publik. Daerah kuning dan merah ikut fatwa MUI, tetap ibadah dari rumah, kata Mardani Alisera. Mardani juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan pemerintah didasarkan pada data persebaran virus corona. Menurut Mardani, jika pelaksanaan relaksasi dilakukan tanpa didasari data dan peta penyebaran COVID-19, maka hal ini akan sangat berbahaya untuk masyarakat. Pemerintah, kata Mardani, harus lebih dulu menyampaikan data-data dan fakta tentang penyebaran virus sebelum memberlakukan pelonggaran PSBB. Kebijakan ini tanpa didasari data dan peta penyebaran wabah COVID-19 adalah tindakan berbahaya. Semua mesti berbasis data dan peta, ungkap politikus PKS Mardani Alisera. Sebelumnya, Ketua PA 212 Pentolan Front Pembela Islam Selamat Ma'arif mendesak Menteri Agama untuk segera mengizinkan umat Islam kembali sholat di masjid. Menurut Selamat Ma'arif, aneh bahwa pemerintah melonggarkan transportasi tapi masih melarang masyarakat beribadah di rumah ibadah. Karena merasa ada diskriminasi kebijakan, penerbangan buka, bandara buka, transportasi longgar, mal buka, dan lainnya, sementara tempat ibadah ditutup, ibadah diawasi. Kacau ini, kata Selamat Ma'arif. Wacana relaksasi tempat ibadah yang digaungkan Menteri Agama Fakhrul Razi didukung oleh Persaudaraan Alumni 212. Menurut mereka, jangan sampai ada diskriminasi saat pemerintah membuka akses bandara tetapi rumah ibadah tidak dibuka. Sebab kalau tidak, ini bisa jadi bom waktu pembangkangan massal umat Islam karena merasa ada diskriminasi kebijakan, ungkap Ketua Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif Rabu 13 Mei 2020. Selamat Ma'arif berharap wacana tersebut bisa cepat direalisasikan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Penerbangan buka, bandara buka, transportasi longgar, mal buka, dan lainnya, sementara tempat ibadah masih ditutup, ibadah diawasi. Kacau ini, kata Selamat Ma'arif. Hati-hati kalau menyangkut urusan agama, ini sangat sensitif.
Untuk diketahui, Menteri Agama Fakhrul Razi berencana membuka kembali rumah ibadah seperti masjid di tengah wabah virus corona. Masjid akan dibolehkan kembali dipakai untuk sholat berjemaah. Rencana itu akan diberlakukan saat kebanyakan daerah di Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun usulan itu sebenarnya masih sebatas ide dan belum diajukan resmi kepada Presiden Joko Widodo. Rencana relaksasi di rumah ibadah bisa saja diajukan seiring pemberlakuan relaksasi untuk sektor lainnya saat masa pandemi. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Imam Ad-Daruqutni, angkat bicara perihal gagasan relaksasi tempat ibadah. Imam Ad-Daruqutni mengatakan, seharusnya para pejabat negara dan anggota DPR memikirkan resiko hingga paling kecil terlebih dahulu terkait rencana tersebut atau relaksasi rumah ibadah. Hendaknya para pejabat negara dan anggota DPR menimbang sampai resiko sekecil apapun jika ingin merelaksasi tempat berkumpulnya masyarakat publik sebelum kondisi COVID-19 dinyatakan benar-benar telah hilang atau selesai, kata Imam Ad-Daruqutni. Imam juga menyinggung sosok yang berkompeten menyatakan relaksasi fasilitas umum adalah Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Karena hal tersebut, kata Imam, berhubungan dengan tanggung jawab institusional dan kompetensi profesional individual. Apabila PSBB, kebijakan social distancing, dinyatakan sebagai pola prinsipil dalam mencegah penularan COVID-19, maka institusi atau pejabat yang melanggar atau mengusulkan kebijakan tersendiri juga dapat dikenai sanksi administratif atau hukum. Terkait masjid, bukan hanya di Indonesia, bahkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun saat ini ditutup untuk para pengunjung, jamaah umroh dan juga masyarakat domestik Saudi sendiri. Bahkan boleh jadi karena menghindarkan bahaya penyebaran COVID-19, penyelenggaraan haji tahun ini ditiadakan, kata Imam Ad-Daruqutni. Oleh karena itu, Imam Ad-Daruqutni menghimbau agar Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, lebih intensif untuk berbicara kepada publik terkait sanksi bagi pihak yang mengusulkan kebijakan sendiri dengan resiko penyebaran COVID-19. Kepala Gugus Tugas kiranya lebih intensif berbicara ke publik atau presiden untuk menyatakan secara pasti sanksi yang bisa diancamkan atas para pejabat, anggota DPR, pemerintah yang mengeluarkan kebijakan sendiri atau parsial dengan resiko penyebaran COVID-19. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengaku menyambut gembira jika memang relaksasi akan diberlakukan. Kami di Istiqlal tentu menyambut gembira kalau memang ada relaksasi, kata Abu Hurairah. Abu menegaskan, dibuka atau tidaknya Masjid Istiqlal ke depannya sangat bergantung dengan situasi dan kondisi terkait penyebaran COVID-19. Menurut Abu Hurairah, pihaknya bisa membuka Masjid Istiqlal untuk masyarakat umum kembali asalkan pemerintah pusat dan provinsi bisa mengatasi penyebaran wabah COVID-19. Namun apabila tidak ada pihak yang mampu menjamin tak akan timbul masalah baru termasuk penyebaran COVID-19, maka Masjid Istiqlal tidak akan dibuka. Kalau penyebaran COVID-19 sudah bisa diatasi, maka kami bisa buka kembali Masjid Istiqlal untuk umum.
Kami belum bisa buka kalau tidak ada pihak yang menjamin. Takutnya timbul masalah baru lagi, ungkap Abu Hurairah. Intinya, kami butuh ada yang menjamin, dan yang paling tahu situasi dan keadaan kan pemerintah. Seandainya Masjid Istiqlal memang akan dibuka nantinya, Abu memastikan pihaknya akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Antara lain, tetap menggunakan alat pelindung diri (APD) selama di masjid. Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Ismet Hasan Putro mengatakan sepakat perihal gagasan relaksasi masjid. Namun, dia sepakat apabila relaksasi diutamakan bagi masjid yang berada di pemukiman warga. Jadi saya sepakat kalau ada relaksasi itu diutamakan untuk masjid-masjid di pemukiman di lingkungan yang terkontrol oleh warga dan pengurusnya, kata Ismet. Ismet beralasan masjid di pemukiman masih dapat dikontrol siapa saja jemaah yang datang. Seperti ketika ada orang asing yang ingin menunaikan sholat di situ, maka yang bersangkutan akan mendapat perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus, seperti tidak boleh sholat di dalam, harus di luar, kemudian harus pakai masker dan ketentuan-ketentuan lainnya. Di sisi lain, Ismet menilai relaksasi akan sulit dilakukan kepada masjid terbuka yang bersifat umum atau didatangi oleh jemaah dari berbagai lokasi. Dia contohkan Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Istiqlal, ataupun Masjid Agung Al-Azhar yang termasuk dalam masjid terbuka atau umum. Menurutnya, harus ada kehati-hatian untuk memutuskan apakah masjid seperti itu akan dibuka atau tidak. Jangan sampai relaksasi masjid, kata Ismet, justru menyebabkan adanya penyebaran COVID-19 yang masif. Ini yang mestinya menurut hemat saya harus tetap dilakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai jemaah yang datang nanti menjadi faktor dominan dalam penyebaran virus corona yang berbahaya ini. Pada masjid yang terbuka untuk umum seperti Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Istiqlal, dan Masjid Agung Al-Azhar, itu tetap harus ada pengawasan yang hati-hati untuk dibuka atau tidaknya, yang jemaahnya itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa diketahui datang dari mana dan perihal kesehatannya. Kata Ismet,